Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Rasulullah Muhammad sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ikhwanihim min al-anbiya wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'an awliya masyarik al-ardi inna kana السادة العارفين خصوصا الأرواح الإمام العارف الأول بالدعوة من الشهر الحق عبد الله بن أبي محمد الحاضر الأشهر الحق محمد الظاهر بعمر محمد الصيب الحبيب ووالدينا ووالديكم ووالدينا ووالديكم ووالد المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ورب بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم يرزق الفتوح والنور والرسول والصلاة وتبدل سبحانه ويرزق من النفع والعمل ويحفظنا من الزهد والزهد وأن الله يطول أمره رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الخمر وشاربها. أي في الاسم. وقال عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر خرج نور الإيمان من جوفه. وقال عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر سقاه الله من حميم جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام كل مسكر حرام وإن على الله عهدا لمن يشرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبل. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبل؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. وقال عليه الصلاة والسلام إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى قتل شارب الخمر قد جاء في غير ما وجه صحيح وهو منسوخ والله أعلم. انتهى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. نوينا التعليم والتعلم والتذكر والتذكر والنفع والدفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلالة الهدى والخير ابتغاء مرضات الله ابتغاء مرضات رسوله صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومبتاعها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها ومحمولة إليه. Zada fi riwayatin
wa akila thamaniha. Pemirsa Madu TV yang dirahmati Allah, para santri, santriwati, kita lanjutkan ujian kitab Nasaihud Diniyah sampai pada pembahasan Tatimmah fi bayani tahrimil khamr. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat khamr. Allah Subhanahu wa taala melaknat khamr dan juga peminumnya. Artinya di dunia ini khamr dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala beserta peminumnya, penuangnya, kemudian juga penjualannya, yang menjual, perasannya, yang memeras, pemerasannya, yang membawa, kemudian yang dibawa, semuanya kena. Di dalam riwayat lain dikatakan wa akila thamaniha, orang yang turut andil mengambil untung dari khamr. Mbuh niku pajaknya, entah itu komisi ya, dan lain sebagainya. Walhasil ketika seseorang ikut andil di dalam pengedaran khamr, yang diantaranya juga pengedaran narkoba dan lain sebagainya, apapun yang berkaitan dengan itu maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Akan tetapi pelaknatan ini semuanya terjadi, semuanya kena ya. Tapi ba'iul khamr wa akilus thamanil khamr, yang menjual khamr dan mengambil keuntungan dari penjualan khamr atau minuman keras ini, ya, itu mendapatkan laknat yang lebih. Masalah khusul akal, dikhususkan masalah makan ini, ya, yang meminum, yang mengambil keuntungan, yang lain sebagainya, semuanya dilaknat. Tapi bagi peminum khususnya, dia mendapatkan laknat yang lebih besar. Kenapa? Karena di situ tentunya paling banyak dia itu melakukan satu pelanggaran ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yashrabil khamra. Barang siapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
dan juga hari akhir, maka jangan meminum khamar. Jangan meminum khamar. Dalam riwayat disempurnakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yashrabil khamra, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yushrabu 'alaiha al khamru. Bahkan duduk saja bersama dengan orang yang minum khamr dilarang. Tidak meminum, kumpul sama orang peminum khamr dilarang. Tidak beriman, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kalau memang beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir, fala yajlis, maka hendaknya dia tidak duduk. Artinya lek duduk seakan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Fala yajlis ala ma'idatin yushrabu 'alaiha al-khamru. Satu tempat, satu kafe yang di situ dijual minum-minuman keras, kamu masuk ke kafe itu saja sudah haram. Oh, tapi kan saya gak ikut, kamu masuk di tempat orang minum minuman khamr sudah berdosa. Duduk bersama dengan mereka walaupun Anda tidak minum sudah berdosa. Sudah dilarang. Ya, sudah dilarang. Tidak diperbolehkan. La tattabi'u khutuwati syaitan. Itu semua langkah setan, jangan kau ikuti. Step by step caranya setan mengenalkan itu dari baunya, aromanya dulu. Dari dampaknya, kemudian Anda mulai tertarik, kemudian mulai yang lain mayoritas sudah melakukan, tinggal Anda menjadi orang yang terasingkan. Wah, masuk aku tok sing ora, akhir sekalian, cobalah sedikit. Khamr itu sedikit dan banyaknya sama, ya, sedikit dan banyaknya sama. Artinya sedikit atau banyak itu tetap memiliki nilai haram, karena sesuatu yang haram banyaknya, sedikitnya pun juga haram. Ijma'ul muslimun anna syarbal muskir haram qaliluhu wa kathiruhu. Sedikit, banyak, semuanya adalah haram. Bahkan faida ketika dia itu istahalla, menghalalkannya, mahwa haram, yang dimana dia itu haram, sudah jelas haram, seakan-akan dia itu ya ngeremehno dihalalkan, gak apa-apa didik. Padahal itu sudah diharamkan bil ijma para ulama. Maka soro kafiran, hati-hati, soro kafiran. Orang yang seperti ini menjadi orang yang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Qala alaihi salatu wassalam, mutminul khamri in mata laqiyallaha ka'abidi wathan. Orang yang menjadi pecandu minum-minuman keras, ketika dia mati dalam keadaan membawa candunya, laqiyallaha, sebelum dia bertobat, kemudian dia mati bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ka'abidi wathanin, seperti orang yang penyembah berhala. Jadi bukan golongan orang yang beriman, seperti orang penyembah berhala. Masya Allah.
Artinya di sini ada perkataan Abu Hatim. Makna daripada kabar ini adalah man laqiyallah, orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sementara dia itu adalah mudminu khamrin, adalah seorang yang menjadi pecandu minum-minuman keras, tapi mustahilan. Orang ini seakan-akan menghalalkan. Nah, apa wis, saya itu kadang tidak bisa pedot sama khamr ini. Mulai dari dulu saya itu. Lah, seakan-akan malah dosa yang seperti ini diremehkan, dilakukan mustahilan li syurbihi, terus diminum, laqiyahu ka'abidi wathan, maka bertemu dengan Allah statusnya seperti hamba-hambanya patung-patung itu. Kenapa? Listiwaihima fi halatil kufri, karena kesamaan keduanya di dalam kekufuran, dalam keadaan kekufurannya. Orang-orang penyembah berhala juga begitu. Nah, kalau ada orang yang menghalalkan khamr kemudian meminumnya dengan tanpa rasa bersalah dan lain sebagainya, mati tidak membawa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hukumnya seperti ubadil wathan, penyembah-penyembah berhala. Bahkan dikatakan annalladzi yamutu sekiran, orang yang mati dalam keadaan teler, mbak motor buanter teler weng nubruk. Mati dalam keadaan sekiran, orang-orang ini dalam keadaan apa? Apa namanya ini? Weng. Dalam keadaan fly, dalam keadaan mabuk. Yuhsyaru, dikumpulkan ini orang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ma'al musyrikina abadatil asnam, bersama dengan orang-orang musyrik, penyembah-penyembah berhala. Nendi, di mana tempatnya mereka? Ya di neraka. Li'annal Islam zala anhu, Islam telah hilang darinya. Kan sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemarin, tidaklah seseorang la yashrabul khamra hina syarbuha wa huwa mu'minun, tidaklah seseorang itu minum khamr ketika dia lagi minum dan dia dalam keadaan beriman. Tidak. Ketika dia minum khamr, dia dicabut imannya oleh Allah. Kok mati dalam keadaan sikiran, dalam keadaan teler, maka dia mati sebagaimana orang-orang yang di luar agama Islam, tidak membawa agamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Wantafa minhul iman hina ya'sillah bihadhil mubiqah. Ini ada sesuatu yang besar. Iman dicabut darinya ketika dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan maksiat kehancuran yang semacam ini. Dan ini termasuk maksiat penghancur di dalam diri seseorang. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi SAW bahkan mengatakan thalathatun la yadkhulunal jannah, ada 3 orang, ada 3 jenis manusia yang tidak akan masuk ke dalam surga. Pertama, mudminul khamri, orang yang terus menerus dalam minum khamr, pecandu khamr. Wa qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahmi. Wa musaddiqun bis-sihri, orang yang membenarkan perdukunan. Orang yang suka mabok biasanya ini semuanya bonus, semuanya. Karena kemarin kan dikatakan apa? Karena
dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamr itu adalah miftahu kulli syarr, semua keburukan. Kalau sudah minum khamr, biasanya akalnya sudah berubah. Kalau sudah demikian, orang ini memutus silaturahmi, dia itu akan perlakuannya tidak terkendali, akhlaknya hilang dan lain sebagainya. Kecuali kalau dia mati dalam keadaan taubat, mati dalam keadaan taubat. Kan ada itu cerita. Orang kalau sudah terpengaruh dengan alkohol biasanya kan merusak semua perlakuannya, betul ya? Wis minum, bleng, wis koyok wong liya. Karo sapa ae wani. Nggih. Dan lain sebagainya. Nah, dulu itu ada seorang yang setiap hari itu minum khamr, mudminul khamr, terus ketagihan. Tapi minum khamrnya ini orang dijami, tidak dilaksanakan setiap saat pengen ngombe mboten. Minumnya ba'dal isya awal. Les Allahu Akbar, salli fadl isya, salat Allahu Akbar, salat, assalamualaikum warahmatullahi, wirid dulu la ilaha illallah, ya paling ngono ya. Mari ngono jika botole klothek. Wah, diombe glek teler tepar bleng, ya, mau minum, mau subuh, bangun, mandi tobat, nangis, ya Rob, nangis, nyuwun Gusti Allah, ya Allah, saya telah dikalahkan oleh hawa nafsunya, ya Rob. Ini tapi tenanan, raguyonan, nangis tenanan. Memang dia itu candu, tahu candu enggak? Candu itu kadang-kadang kalau tidak dipenuhi itu kayak sakau, sampai kepada seperti itu. Kadang-kadang apa? Sakau. Wah, kadang-kadang kedinginan, sing ini, sing itu, sing berubah semuanya gitu. Nah, ini orang tiap hari seperti itu. Jadi kenapa alasannya kok minumnya ba'dal isya? Karena kalau ba'das subuh terlalu dekat. Ba'da subuh terlalu dekat dengan duhur, takut belum waras. Kalau ba'dal asar apalagi, nanti gak bisa sholat. Kalau ba'dal maghrib ya apa maneh, kan tidak mungkin. Paling tepat ba'da isya awal. Wah, jadwal seperti itu terus sampai suatu saat ini orang meninggal. Oh, orang ini terkenal dengan orang yang wah peminum, pengini, pengitu dan lain sebagainya. Akhirnya satu kampung tidak ada yang suka. Ketika meninggal istrinya teriak-teriak minta tolong untuk membantu merawat jenazahnya. Orang kampung tidak ada yang mau. Wah, dianggapnya ini adalah seorang yang tidak baik. Gah, wis karep-karepmu, karep-karepmu. Akhirnya suatu saat dia nyewa orang untuk memandikan, bantu memandikan, kemudian tinggal mensolatkan. Mensolatkannya pun sedikit. Yang nyolati lah sedikit. Dia tok
sama orang yang disewa. Ketika sampai kepada fase penguburan, kan tidak mungkin mosok arep dikubur dewi, gali-gali dewi dan lain sebagainya. Wah, ini parah ini orang kampung. Ora gelem ya wis. Ini gregetan jenazahnya suami diangkat, ini ditaruh di perapatan. Gelem kuburan, gak gelem biar jadi bangkai di sini, mambu kabeh dhewe. Penek badang tikus wae bingung to nggih. Mambune sangsang sumpek iki badang sing gede ngono terus piye? Gimana nantinya? Wah. Subhanallah. Pada saat yang seperti itu keluarlah seorang yang sudah lama uzlah. Puluhan tahun uzlah. I'tizalul anam, tidak mau berkumpul dengan manusia. Tapi tahu-tahu ini seorang yang saleh, seorang wali min auliyaillah yang di setiap saatnya didatangi oleh manusia, tidak pernah bisa ditemui. Kemudian dia keluar. Begitu keluar semua penduduk kaget. Ada apa ini? Yang sudah puluhan tahun Syekh Fulan bin Fulan keluar dari uzlahnya. Ditanya, Syekh gimana, apa kabar? Baik. Wah, tumben keluar. Oh iya, ada tugas. Loh, apa tugasnya? Saya melihat dalam mimpi saya diminta untuk mensolatkan jenazah yang meninggal saat ini. Oh, siapa ya? Ada enggak yang meninggal saat ini di kampung ini? Enggak ada. Anda diperintahkan untuk mensolatinya? Wah, berarti orang mulia itu. Enggak ada di sini. Ada sih bajingan satu. Peminum khamr yang meninggal dalam keadaan seperti itu. Ya meninggal begitu aja. Sebentar. Ada yang lain enggak? Ya coba kita cari. Satu kampung enggak ada, memang tidak ada yang meninggal kecuali hanya orang itu. Ya khair, siap. Berarti ini yang Anda inginkan. Ya khair, siap diantarkan. Didapati ternyata orang ini dalam keadaan ditaruh di jalan. Kemudian disolatkan oleh beliau. Masya Allah, semua mengikuti beliau. Ini orang yang sangat luar biasa, wali min auliyaillah. Disolatkan, setelah itu dikubur. Nah, setelah dikubur, ini orang datang ke rumah keluarganya mayit, tanya sama istrinya, Bu, ya Syekh, itu mayit, itu jenazah, apa kabarnya? Artinya dulu itu apa yang dilakukannya? Coba ceritakan kepada saya. Wah, ya begitulah. Mohon maaf Yai, mohon maaf Syekh, ini memang suami saya itu kecanduan khamr. Jadi ya tiap hari teler. Oh, bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan, kebaikan suami Anda itu apa? Iya, memang di tengah begitu candunya suami saya dengan khamr, tapi dia tidak pernah meninggalkan tobat kepada Allah, melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, kemudian dia mencintai anak yatim lebih dari segala-galanya. 3 hal. Ketika minum khamr direncanakan setiap ba'dal isya'a awal, agar supaya mendem ini sampai katok, sampai jam 3 mandi tobat, nangis kepada Allah minta ampun, melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kemudian orang ini memelihara anak yatim, yang dimana ketika anak yatim itu ketika dia itu mau makan, tidaklah ia makan satu makanan kecuali makannya telah sampai kepada perutnya anak yatim. Tidaklah ia memakai satu pakaian kecuali pakaian itu telah sampai kepada anak yatim. Subhanallah.
perhatiannya sama anak yatim luar biasa. Begitu meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, dia dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai seorang wali diperintahkan untuk keluar dari uzlahnya untuk menziarahi dan mensolati daripada orang yang dikatakan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi, yang dikatakan pula oleh Sayyidina Ali bin Husain Zainal Abidin, beliau mengatakan innallaha yuhibbul mutafattin at-tawwab. Allah itu cintanya luar biasa. Allah cinta kepada orang yang mutafatin, selalu terfitnah oleh hawa nafsunya. Dia tobat kepada Allah, pengen sembuh dari penyakitnya, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang telah dilakukannya, tapi selalu terpleset hawa nafsu, tidak dapat dikekang. Dia kembali lagi perangi hawa nafsu, tobat minta ampun kepada Allah, semua rukun-rukun tobatnya dipenuhi. Dia menyesal, dia menangis, dia kemudian berjanji tidak mengulangi lagi. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hal itu semuanya. Ya Allah, nangis, tapi tetap kepleset mana, kepleset lagi, kepleset lagi. Ya, mati membawa husnul khatimah, diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau tidak tobat, jangan coba-coba loh ya. Tapi engko tak tobat engko husnul khatimah lah. Iya lah, sampean mas tobat. Dan iya, kalau Anda bisa tobat nasuha. Kalau tobat Anda adalah tobat politik, ya hanu tobat kembali mana direncana nih. Saya tak tobat sih, engko sesuk jam 5 tak makunane. Ora ono. Tobat terus rencana itu ndak ada. Tobat itu memang dia itu berjanji i'tiqad di dalam hatinya alla ya'uda. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika ditanya, apakah yang disebut dengan taubatun nasuh? Taubat yang nasuha itu yang bagaimana? Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan alla ya'uda ila al-ma'siyah kama la ya'udul laban ila dhir'i. Kama seperti itu. Dia itu beriktikad untuk tidak kembali melakukan kemaksiatan seperti tidak mungkinnya kembali susu kepada teteknya. Susu wedhus bar mbok peres, wah kakean kewareken aku kelempokan tak balekno iso. Mbok dedel-dedel iso. Kewareken aku kelempokan iso ndak? Gak bisa. Begitulah kata Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang tobat nasuha itu dia berjanji, beriktikad seakan-akan dia itu melakukan kemaksiatan. Ketika melakukan kemaksiatan, dia tidak akan pernah kembali kepada kemaksiatan yang sama, sebagaimana tidak mungkinnya kembali susu kepada teteknya, kepada tempatnya. Nah, itu orang yang bertobat. Kalau tidak bertobat bagaimana? Salasatun la yadkhulul jannah. Masuk kepada 3 orang yang tidak akan pernah masuk surga. Yang pertama, mudminul khamri, orang yang selalu continue, orang yang kecanduan dengan minum khamar. Qati'ur rahim, yang tidak pernah berhenti memutus tali silaturahimnya. Lek ngambek karo dulur niku gara-gara ada pernah pertikaian permasalahan bertahun-tahun itu dijaga qati'ur rahimnya, bukan silaturahimnya yang dijaga, qati'ur rahimnya. Ketemu panggah merengut, simpangan nang kono delik gini, ketemu iki papasan kayak ora kenal. Masya Allah, anak ora sing model ngoten niku. Orang yang memutus tali silaturahim seperti ini, terutama keluarga ini, antara bapak sama anak, adik sama kakak, misanannya dan lain sebagainya. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mal'un
walau mata fi jawfil Ka'bah. Dilaknat oleh Allah walaupun dia mati dalam keadaan bersimpuh ibadah di tengah-tengah Ka'bah. Kurang apa? Hah? Ibadah kurang apa ibadahnya itu? Mati di situ, kurang apa coba? Tapi kok membawa satu qata', memutus silaturahim antara keluarga, maka dilaknat oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa musaddiqul bis-sikhri, dan kemudian yang membenarkan dengan sihir. Di sini senangane orang-orang yang seperti ini, ya, akhirnya Masya Allah suka datang ke tukang dukun, dididik tekok karo dukun, nggih. Ono apa, Masya Allah. Orang yang mempercayai praktek perdukunan. Naudzubillahi min dzalik. Nabi SAW juga bersabda, ijtanibul khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Hati-hati dengan khamar, karena khamar itu adalah kunci dari segala bentuk keburukan. Karena memang akalnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemarin sudah banyak cerita tentang siapa kemarin? Barseso ya. Ya, dia dicelakakan oleh iblis dengan memilihnya khamar. Akhirnya melakukan satu pembunuhan plus dia itu apa? Perzinaan. Nah, dan orang yang minum khamar ini sudah hilang akalnya sampai kemudian dia melakukan satu hal yang di luar manusiawi. Walaupun niatnya Anda adalah untuk minum, adalah untuk obat, tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Dan kemarin sudah cerita tuh masalah yang Fudail bin Iyad ya. Fudail bin Iyad punya murid. Muridnya itu ketika ditalkin sama beliau tidak dapat mengucapkan la ilaha illallah, padahal ini murid yang soleh, murid yang luar biasa. Terus dituntun nggak bisa, sampai mati. Imam Fudail bin Iyad merasa berdosa, saya gak berhasil mendidik murid saya, sampai dia mati dalam keadaan terkunci mulutnya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Padahal dia mampu mengucapkan kalimat lain, tapi untuk la ilaha illallah tidak bisa. Mimpi setelah itu bahwa dia ini muridnya masuk ke dalam neraka, sampai dikatakan dia miskin. Wahai orang yang betul-betul kesian, bima nuzi'at minkal ma'rifah, dari mana, dengan sebab apa Allah cabut ma'rifat itu dari diri Anda? Ya Ustaz, Imam Fudail, karena bi'illatun, kami dulu punya satu penyakit, fa'ataitu ba'dul atibba, aku datang kepada sebagian dokter menyarankan aku untuk minum khamr setahun sekali. Satu qadah, satu mangkok kecil khamr untuk diminum setahun sekali, dan niatnya untuk obat, agar supaya apa? Bisa bertahan hidup. Aku tertarik melakukan hal itu, tapi subhanallah, hal yang demikian membawa kepada su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Dikatakan yuhramut tadawi bisarfil khamr. Kenapa sih kok diharamkan? Padahal itu untuk obat kok.
Ini untuk obat, masa untuk obat nggak boleh? Suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ditanya tentang hal itu. Boleh enggak ya Nabi kita itu menjalankan praktek pengobatan dari sakit dengan menggunakan apa? Khamar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu laisa bidawa, itu khamar bukanlah obat, walakinnahu da, khamar itu penyakit. Khamar itu penyakit. Lam yaj'alillahu shifa'a ummati fiha fima hurrima aliha. Ini habis baterainya. Tidak Allah jadikan obat pada umatku dari apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khamru jima'ul ithim. Al-khamru jima'ul ithmi. Wa nisa habailu syaitan. Perempuan adalah kabel-kabelnya syaitan. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Ini insyaallah besok saja kita terangkan, ya. Besok kita terangkan. Walhasil khamr itu merupakan satu hal yang sangat-sangat membahayakan. Bahkan dulu itu ada orang yang taubat dari perlakuan minum khamrnya karena sebab melihat kondisi kubur. Melihat kondisi kubur. Ini mengatakan kuntu ambushul kubur. Aku dulu tuh penggali kubur. Waktu menggali kubur farwaitu fiha amwatan masrufina 'anil qiblah. Setiap saya gali kubur, saya lihat mungkin lagi dipindah dan lain sebagainya. Saya lihat di situ mayitnya pasti malik dari kiblat. Padahal sudah jelas disandarkan di kiblat, tapi begitu mayit-mayit tertentu ini selalu berpaling. Dan saya selalu bertanya kepada keluarganya, fasa'altu ahalihim anhum, saya bertanya keluarganya tentang hal tersebut, tentang keadaan mayit itu. Faqalu, maka mereka mengatakan, kanu yashrabunal khamra fid dunya wa matu min ghairi taubah. Di dunia mereka suka minum minuman keras dan dia mati dalam keadaan belum bertobat kepada Allah. Masih dikubur saja sudah disiksa, sudah dihukum oleh Allah, belum di akhirat. Sementara dikatakan oleh Nabi, orang yang siksa di kuburnya berat, maka di akhirat akan jauh lebih berat. Orang kalau mudah di alam kuburnya, maka di akhirat akan lebih mudah. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita taufik untuk ijtinabul nawahi, menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh agama. Kemudian kita semua juga untuk bisa melaksanakan at-ta'at, ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bitaufiqihi, dengan taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala, wa hidayatih, dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Bismillahirrahmanirrahim.